Adik-adik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu ya adik-adik, sehat dan terus semangat pagi ini untuk adik-adik semuanya. Karena kita bertemu kembali di mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Dan pada awal kuliah sudah Ibu jelaskan dan sudah diterima adik-adik mengenai RPS ya, di mana ada CPL yaitu capaian pembelajaran lulusan program studi serta CPMK-nya. Diharapkan mahasiswa nantinya mampu memahami manajemen risiko dalam perbankan, karena ini kita sudah pertemuan ke-8 setelah kita selesai untuk semester, pertengahan semester ya. Jadi harapannya memahami risiko di dalam dunia perbankan yang beberapa itemnya ya yang akan kita bahas pada RPS itu adalah salah satunya konsep dasar risiko dalam konteks perbankan. Di situ juga ada identifikasi, pengukuran, dan mitigasi risiko di bank dan lembaga keuangan. Selanjutnya peran manajemen risiko dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan. Ada pengaruh ya perubahan ekonomi dan pasar terhadap risiko perbankan. Jadi perlu diingatkan karena kriteria penilaian kita pada diskusi dan presentasi adik-adik semuanya sesuai yang di RPS, yaitu penguasaan materi serta kelengkapan materi dan sikap selama presentasi itu menjadi salah satu prioritas bagi kriteria penilaian. Baik adik-adik, Ibu akan menjelaskan sedikit ya, sekilas mengenai materi yang sudah Ibu kirimkan kepada adik-adik ya. Jadi kita jelaskan sebentar. Kita lihat di sini manajemen risiko ya. Manajemen risiko ini tentunya ada konsep dasar manajemen risiko. Jadi kalau kita lihat definisi risiko dan manajemen risiko ya, risiko itu kemungkinan yang terjadi ya, kerugian atau hasil yang tidak diinginkan dari suatu tindakan atau kejadian. Di mana kalau manajemen risiko itu adalah proses identifikasi ya, menganalisis, mengevaluasi, pengendalian, dan pemantauan risiko untuk meminimalkan dampak negatif terhadap organisasi. Tentunya, tahapan manajemen risiko ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ada identifikasi risiko, mengidentifikasi segala macam risiko yang mungkin terjadi dalam kegiatan organisasi. Karena kegiatan organisasi penuh dengan risiko yang dimana nantinya kita harus meminimalkan itu. Ada penilaian risiko, di mana menilai dampak dan kemungkinan terjadi risiko tersebut. Jadi meminimalkan semuanya. Ada pengendalian risiko, mengambil tindakan untuk mengurangi atau mengendalikan risiko. Karena kita lihat bahwasanya di sini juga ada jenis-jenis risiko dalam perbankan dan lembaga keuangan. Ada risiko kredit, ya, ada risiko pasar, ada risiko likuiditas, ada risiko operasional. Nah, ini tentunya risiko-risiko ini sangat berdampak terhadap pertumbuhan dari sektor perbankan ya dan lembaga keuangan lainnya tentunya. Karena risiko kredit kita lihat hari ini ya banyak sekali peminjam yang tidak memenuhi kewajibannya dalam pembayaran pinjaman. Itu termasuk juga risiko kredit bagi dunia perbankan. Termasuk risiko gagal bayar ya dan risiko penurunan nilai kredit. Risiko pasar, risiko kerugian akibat perubahan harga pasar ya, seperti suku bunga, nilai tukar mata uang, dan harga komoditas, biasanya rupiah terhadap dolar dan lain sebagainya. Termasuk risiko suku bunga dan nilai tukar dan risiko ekuitas ya.
Jadi resiko likuiditas di mana resiko lembaga keuangan tidak memenuhi kewajibannya ya di saat yang jatuh tempo tanpa menimbulkan kerugian yang signifikan, termasuk risiko likuiditas pasar dan risiko likuiditas pendanaan. Di sini juga ada risiko di mana nanti risiko operasional, di mana risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan dan kelemahan proses internal manusia, sistem, atau dari kejadian-kejadian eksternal yang kemarin sudah kita sampaikan ya, kita sempat diskusi mengenai risiko teknologi ya, digital ya. Jadi sangat berdampak sekali terhadap kondisi-kondisi risiko yang dihadapi oleh dunia perbankan, terutama digitalisasi. Banyak sekali nanti bisa kita bahas ya. Jadi di sini juga ada pengukuran dan pengelolaan risiko. Jadi itu adik-adik yang nanti segera akan disampaikan ya oleh kelompok ya, kelompok 8 yang nantinya akan mempresentasikan masalah manajemen risiko yang nantinya ada indikator kelengkapan materi yang sudah disampaikan dalam RPS. Baik, itu sekilas yang bisa Ibu sampaikan tentang manajemen risiko perbankan. Dan sekarang dilanjutkan dengan kelompok 8 untuk bisa mempresentasikan untuk diskusi presentasi hari ini. Silahkan kepada kelompok 8. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Dr. Evi Lestari SMSI selaku dosen mata kuliah pada hari ini Bank dan lembaga keuangan lainnya beserta teman-teman yang telah hadir untuk sama-sama belajar di presentasi kami hari ini kelompok 8 yang mana saya sendiri Syarifah Nur Sismaya Nagafar, Yuliana, dan kemudian Tiara. Dan untuk selanjutnya saya harap teman-teman bisa aktif, kita belajar sama-sama. Dan untuk selanjutnya materi pertama akan dibawakan oleh Sismaya Nagafar. Baik, yang pertama ada identifikasi, pengukuran dan mitigasi resiko. Materi yang pertama itu konsep dasar resiko dalam konteks perbankan. Resiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan, yang berdampak negatif terhadap pandangan dan permodalan bank. Resiko-resiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dikelola dan dikendalikan. Upaya penting yang dilakukan bank dalam penyaluran pembiayaan tersebut dalam manajemen resiko. Next. Identifikasi, pengukuran, dan mitigasi resiko di bank dan lembaga keuangan. Yang pertama ada identifikasi risiko. Langkah pertama dalam penerapan manajemen risiko adalah mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi dalam pembiayaan. Risiko dapat berasal dari berbagai faktor, seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Yang kedua, pengukuran risiko. Pengukuran risiko dapat dilakukan
dengan menggunakan berbagai metode seperti value at risk, expect loss, dan stress testing. Yang ketiga, mitigasi resiko. Langkahnya itu selanjutnya adalah mengambil tindakan untuk mengurangi resiko tersebut, yang dimana mitigasi resiko dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai strategi seperti diversifikasi portofolio, penggunaan instrumen derivatif, dan pengelolaan likuiditas. Apa itu perbankan digital? Perbankan digital adalah layanan perbankan yang memanfaatkan sistem elektronik atau digital untuk memudahkan akses ke layanan perbankan, seperti pembuatan rekening, registrasi, pembayaran, transaksi e-commerce, pengajuan pinjaman, investasi, dan pengelolaan keuangan secara mudah, cepat, dan kapanpun serta dimanapun. Bank digital adalah bank yang menyediakan sarana dan pelayanan perbankan secara daring atau melalui jalur elektronik. Kemudian ada beberapa faktor yang mendorong perubahan layanan perbankan menuju digitalisasi adalah yang pertama ada perubahan ekspektasi konsumen, yang dimana konsumen memiliki ekspektasi yang lebih tinggi terhadap layanan perbankan yang ingin mereka dapatkan, terkait dengan keamanan dan kemudahan akses pada produk serta layanan perbankan. Yang kedua ada penggunaan internet dan perangkat bergerak, di mana pertumbuhan jumlah penggunaan internet setiap tahun dan penggunaan perangkat bergerak seperti ponsel pintar, tablet, dan laptop juga terus meningkat, yang dimana mempengaruhi perkembangan dan inovasi di sektor keuangan. 3. Perkembangan aplikasi dan platform mobile. Kemajuan aplikasi dan platform mobile terus mengalami peningkatan yang berdampak pada transaksi perbankan yang semakin lancar. Terakhir ada model bisnis tradisional beralih ke digital. Adanya bank digital yang mengintegrasikan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam layanan perbankan. Selanjutnya, Oke, selanjutnya manfaat perbankan digital. Yang pertama, adanya akses layanan tanpa batas. Jadi di sini ketika secara online, maka akses layanan yang kita gunakan itu tidak akan terbatas, walaupun jam kerja bank telah tutup misalnya. Kemudian ada tarif yang semakin efisien. Dengan layanan perbankan digital ini, kita mampu mengurangi biaya tarif yang dikenakan kepada kita sebagai nasabah. Kemudian yang ketiga ada ragam fitur beyond banking. Jadi manfaat dari perbankan digital ini semakin banyaknya fitur-fitur yang telah dikembangkan oleh yang kemudian yang keempat ada keamanan. Jadi keamanan yang digunakan untuk perbankan digital ini menjadi prioritas tinggi dalam penyediaan layanan perbankan digital. Kemudian kontrol finansial dan personalisasi. Dengan adanya mobile banking atau online banking, kemudian mengontrol sepenuhnya atas transaksi yang telah kita gunakan. Kemudian ada kekurangan perbankan digital. Jadi di sini selain ada manfaatnya, kemudian ada kekurangan juga. Yang pertama, tergantung dengan jaringan internet dalam mengakses layanan. Jadi, walaupun kita bisa mengakses semua perbankan digital dengan cepat, tetapi ada juga kekurangannya. Kemudian yang kedua, selalu ada pihak yang tidak bertanggung jawab yang mencoba melakukan pencurian data pribadi, bahkan membobol rekening. Jadi, namanya perbankan digital itu pasti sangat rentan akan adanya
pembobolan gitu. Kemudian ada yang ketiga, dapat memancing nasabah menjadi tidak terkendali dalam melakukan transaksi keuangan karena kemudahan yang ditawarkan oleh layanan perbankan digital. Jadi, karena kemudahan yang telah ditawarkan oleh perbankan digital, kita sering sebagai nasabah ini tidak terkendali dalam melakukan transaksi. Kemudian ada contoh-contoh layanan perbankan digital. Jadi kami di sini mengambil salah satu dari bank, yaitu BRI. Di perbankan digital yang pertama ada Brimo, yang kita tahu semua Brimo ini sangat bermanfaat karena kemudahan dari layanannya yang sangat memudahkan kita untuk berbagai macam transaksi. Misalnya aja kita bisa mengisi pulsa tanpa harus menggunakan uang cash lagi. Kemudian ada BRI API, BRI Application Programming Interface, merupakan salah satu layanan yang berbasis open banking untuk mempermudah layanan dan produk dengan bermacam pihak ketiga. Jadi di sini BRI API ini merupakan fitur dari BRI yang mempermudah kita untuk transaksi, misalnya dari sering kita gunakan yaitu Shopee untuk berbagai macam virtual account. Kemudian ada Ceria. Ceria ini adalah fitur untuk memberikan kita layanan credit card, di mana kita di sini bisa menggunakan layanan ini untuk sebagai pengganti dari layanan kredit card lainnya. Kemudian selanjutnya ada perbedaan antara perbankan digital dan bank digital adalah bahwa bank digital lebih fokus pada efisiensi dan inovasi dalam operasi bank fisik dan karyawan. Bank digital juga dapat menawarkan pembukaan rekening simpanan tanpa jumlah minimum atau mengadopsi model bisnis yang lebih inovatif. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tiara. Ya, baik. Selanjutnya itu ada manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko dalam suatu organisasi. Manajemen risiko melibatkan partisipasi dan konsultasi para pemangku kepentingan yang relevan. Manajemen risiko efektif melibatkan berbagai tingkatan organisasi, departemen, dan individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait risiko yang ada. Next. Selanjutnya, itu peran manajemen risiko dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan lembaga keuangan, yaitu ada dua. Yang pertama, peran manajemen risiko dalam stabilitas lembaga keuangan. Stabilitas lembaga keuangan adalah kondisi di mana lembaga mampu memenuhi kewajibannya menjaga kepercayaan stakeholder dan menghadapi berbagai tantangan eksternal maupun internal. Yang kedua, itu peran manajemen risiko dalam keberlanjutan lembaga keuangan. Keberlanjutan lembaga keuangan adalah kemampuan untuk terus beroperasi dalam jangka panjang dengan mempertahankan profitabilitas dan memenuhi tanggung jawab sosialnya. Lanjutnya. Next. Selanjutnya itu pengaruh perubahan ekonomi dan pasar terhadap risiko perbankan. Kondisi dan situasi pasar dengan berbagai stabilitas dan instabilitasnya mampu memberikan pengaruh pada continuous dan profit perusahaan. Jika situasi dan kondisi tersebut masih berada dalam posisi kendali manajemen kontrol, maka itu masih dianggap aman. Namun jika sudah berada di luar kendali atau uncontroller, maka perusahaan akan mengalami permasalahan baik secara finansial maupun non-finansial. Risiko pasar adalah risiko kerugian pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option,
Risiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar luar dan kendali perusahaan. Next. Selanjutnya itu ciri-ciri manajemen risiko. Yang pertama itu partisipasi dan konsultasi, yaitu melibatkan berbagai tingkatan organisasi, departemen, dan individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait risiko yang ada. Yang kedua, pendekatan terpadu, yaitu manajemen risiko harus diintegrasikan ke dalam proses dan keputusan organisasi secara menyeluruh. Yang ketiga, kontinu dan terus-menerus. Manajemen risiko tidak boleh dianggap sebagai tugas yang selesai begitu saja, tetapi sebagai proses yang kontinu dan terus-menerus. Yang keempat, pemantauan dan tinjauan, yaitu mengawasi dan memantau risiko secara terus-menerus, serta melakukan tinjauan berkala terhadap efektivitas strategis pengelolaan risiko. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yudi. Baik, selanjutnya ada tujuan manajemen risiko. Yang pertama melacak sumber risiko, yang kedua menyediakan informasi, yang ketiga meminimalisir kerugian, yang keempat memberikan rasa aman, yang kelima menjaga stabilitas dan pertumbuhan. Lanjut. Ada juga manfaat manajemen risiko. Yang pertama ada mengurangi kerugian akibat terjadinya risiko. Yang kedua ada meningkatkan keamanan, yaitu meningkatkan keamanan dan stabilitas organisasi. Yang ketiga ada meningkatkan efisiensi, yaitu meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan. Yang keempat ada meningkatkan kepercayaan stakeholder, yaitu meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap integrasi bisnis. Lanjut. Selanjutnya ada prinsip manajemen resiko. Yang pertama itu ada kepatuhan terhadap regulasi, yaitu membantu organisasi memahami dan memenuhi persyaratan hukum, peraturan, dan standar yang berlaku. Yang kedua ada memantau dan tinjauan, yaitu mengawasi dan memantau risiko secara terus-menerus, serta melakukan tinjauan berat terhadap efektivitas strategis pengolahan risiko. Lanjut. Baik, lanjutannya jenis resiko yang umum ditemukan dalam manajemen resiko. Yang pertama ada resiko bisnis. Jadi resiko bisnis itu berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan. Yang kedua ada resiko geografis. Resiko geografis itu akibat lokasi fisik perusahaan. Yang ketiga ada resiko politik. Di resiko politik akibat kondisi politik dan kebijakan suatu negara. Yang keempat ada resiko ketidakpastian ekonomi, yaitu resiko akibat ketidakpastian ekonomi nasional. Yang kelima ada resiko persaingan, resiko akibat persaingan bisnis. Next. Baik teman-teman, ini adalah presentasi yang telah kami bawakan. Apabila teman-teman ingin bertanya, kami persilakan. Silakan kepada adik-adik yang mau bertanya. Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Oke, pertanyaan saya yaitu bagaimana manajemen risiko berkontribusi terhadap stabilitas dan keberlanjutan lembaga keuangan. Ya, bisa diulang. Bagaimana cara manajemen risiko Ya. berkontribusi terhadap stabilitas dan keberlanjutan lembaga keuangan. Saja, terima kasih. Oke, selanjutnya apakah teman-teman ada lagi yang ingin bertanya?
Saya izin bertanya. Oh ya, Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Chandrika Armenurya Putri dengan NIM 22620011. Pertanyaan saya mengenai materi yang sudah dipaparkan barusan adalah apa manfaat mengidentifikasi, mengukur, dan mitigasi risiko di bank dan lembaga keuangan? oke. Terima kasih atas pertanyaannya, teman-teman. Silakan. Oke, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Mezer. Bagaimana cara manajemen risiko berkontribusi terhadap stabilitas dan keberlanjutan lembaga keuangan? Oke, saya akan jelaskan. Yang pertama, peran kontribusi terhadap stabilitas. Yang pertama, identifikasi risiko secara dini. Nah, dengan mengidentifikasi risiko secara dini, kita dapat mengambil langkah sebelum risiko tersebut berkembang menjadi lebih sulit. Pengelolaan risiko kredit dengan melakukan penilaian kredit yang akurat dan menerapkan kebijakan pemberian kredit yang ketat, bank dapat mengurangi kemungkinan gagal bayar oleh debitur. Kemudian pengambilan risiko operasional, dengan cara ini sistem yang kuat, lembaga dapat meminimalkan kesalahan operasional dan gangguan sistem. Kemudian manajemen likuiditas. Dengan cara ini, lembaga dapat memastikan ketersediaan jangka pendek dengan menghindari masalah. Kemudian mitigasi risiko pasar. Dengan menggunakan teknik ini, lembaga dapat melindungi diri dari fluktuasi pasar yang merugikan. Kemudian peran manajemen risiko dalam keberlanjutan lembaga keuangan. Dengan cara meningkatkan efisiensi operasional yang pertama. Dengan mengelola risiko operasional, lembaga dapat meningkatkan efisiensi kegagalan operasional. Kemudian kepatuhan terhadap regulasi. Dengan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar industri, lembaga dapat menghindari sanksi dan kerugian reputasi, dapat melanjutkan operasional. Kemudian manajemen reputasi. Dengan mengelola risiko reputasi, lembaga dapat mempertahankan kepercayaan nasabah, investor, mitra bisnis, yang penting untuk keberlanjutan jangka panjang. Kemudian yang terakhir, pengelolaan risiko strategis. Dengan mempertimbangkan risiko dan perencanaan strategis, lembaga dapat membuat keputusan yang lebih baik dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Oke, bagaimana? Baik, bisa dimengerti dengan mudah. Terima kasih. Oke. Pertanyaan yang kedua.
mengidentifikasi, pengukuran, dan mitigasi risiko. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Chandrika. Apa manfaat mengidentifikasi, mengukur, dan mitigasi? Dengan mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola berbagai jenis risiko secara efektif, lembaga keuangan dapat memastikan operasional yang stabil, memenuhi kewajiban keuangan, mematuhi regulasi, dan dapat mempertahankan kepercayaan stakeholder, yang dimana hal ini tidak hanya melindungi lembaga dari keuangan jangka pendek, tetapi juga mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang. Bagaimana? Baik, cukup. Terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan dari kelompok 8. Baik. Silakan sudah Mbak, bisa disampaikan kembali. Baik teman-teman, saya kira materi hari ini semoga dapat bermanfaat untuk kita selanjutnya. Baik adik-adik, kita kembali lagi, tadi sudah dipresentasikan ya, mengenai manajemen risiko di dalam dunia perbankan. Ini menjadi pemikiran kita bersama bahwa ini adalah hal yang menarik bagi kita, karena risiko ada di berbagai macam komponen yang ada di bank. Bahwa kita kembalikan lagi, manajemen risiko itu perlu dipelajari itu karena apa ya? Karena yang jelas untuk melindungi organisasi dari risiko-risiko yang menghambat nantinya tentunya adalah pencapaian tujuan di berbagai hal yang berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Dan ini memang harus kita minimalkan risiko itu. Karena memang risiko itu banyak hal, di mana yang tadi sudah disampaikan, bagaimana manajemen risiko itu dengan segala faktor yang mempengaruhi. Ada salah satunya adalah risiko politik ya, mengenai kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh politik itu juga sangat berisiko sekali, sehingga menjadi upaya-upaya untuk bagaimana perbankan meminimalkan risiko-risiko itu. Dan banyak hal tadi yang ditanyakan mengenai risiko, kita perlu banyak sekali belajar, karena risiko itu juga dari berbagai macam. Ada risiko dalam usaha perbankan yang tadi disampaikan, juga ada risiko kredit ya, risiko pasar. Salah satu risiko kredit ini adalah risiko bagaimana bank kadang-kadang begitu mudahnya untuk memberikan kredit terhadap nasabah, sehingga nasabah pada saat jatuh tempo atau pembayarannya berkala itu tidak sesuai dengan jadwal atau keteraturan yang ditentukan oleh pihak perbankan. Ini sangat berisiko sekali. Baik adik-adik semuanya, di dalam pertemuan ini kita adalah diskusi dan presentasi yang sudah dilakukan oleh kelompok 8. Kita berikan apresiasi untuk kelompok 8. Dan terima kasih kepada adik-adik semuanya. Ini manajemen risiko cukup memberikan kita pelajaran berharga, sehingga kita bisa mempelajarinya lebih dalam lagi. Baik, terima kasih atas perhatiannya untuk kuliah hari ini. Kita bertemu lagi pada sesi selanjutnya, pertemuan yang ke-9. Dan terima kasih, semoga kita tetap diberikan sehat ya adik-adik semuanya ya. Dan kita tetap semangat untuk menyelesaikan perkuliahan ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri kuliah sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.